Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Samudra Putra Bangsa dari kelas 2A D4 Keuangan absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing mix PT Unilever Indonesia Terbuka. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dari PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Fabrieken NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Lalu pada tahun 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan akte nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Mulyadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka dengan akte nomor 92 Notaris Publik Bapak Mudofir Hadi SH. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahun bersejarah PT Unilever Indonesia. Pada tahun 1933, Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Lever Fabrieken NV di daerah Angke, Jakarta Utara. Pada tahun 1936, margarin Blue Band dan sabun mandi Lux mulai dipasarkan di Indonesia. Pada tahun 1982, Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1990, membuka pabrik personal care di Rungkut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakumulasi Sariwangi. Pada tahun 1992, pabrik es krim Walls dibuka di Cikarang. Konelo dan Paddle Pop muncul di pasar. Pada tahun 2001, memulai bisnis kecap dengan mengakumulasi Bangun. Pada tahun 2004, merek Knorr diakuisisi dari Unilever Overseas Holding dan menggabungkannya dengan Unilever Indonesia. Pada tahun 2008, membangun pabrik perawatan kulit atau skincare terbesar se-Asia di Cikarang. Memasuki bisnis minuman sari buah dengan mengakuisisi brand Buahvita dan Gogo. Pada tahun 2013, memperingati 80 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan Project Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Pada tahun 2014, meluncurkan program Hitobe untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Pada tahun 2015, membuka pabrik ke-9 dari Unilever Indonesia seluas 6 hektar di Cikarang yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 7 juta unit bumbu masak dan kecap setiap tahunnya. Pada tahun 2016, memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di BSD City Tangerang. Kantor baru ini ditempati oleh 1.200 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. Pada tahun 2018, meluncurkan kategori baru yaitu kategori saus sambal dengan mempersembahkan saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Glow. Kemudian saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari PT Unilever Indonesia. Visi dari PT Unilever Indonesia yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Untuk misinya, yang pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami akan tumbuh 2 kali lipat sampai mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang produk. Salah satu fokus produk Unilever adalah makanan dan minuman yang menyasar ke presentasi segala kalangan.
mulai dari rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, dewasa, anak-anak dari berbagai status sosial di masyarakat. Produk lainnya yang menjadi unggulan dari Unilever adalah produk home care. Unilever memiliki status sebagai perusahaan multinasional, di mana perusahaan multinasional memiliki permodalan sangat besar, sehingga mampu memperluas lini produksinya dengan berbagai varian merek. Perawatan personal Unilever bersifat unisex. Perusahaan mempunyai produk personal care bagi wanita dan laki-laki. Produk personal care lebih banyak menyasar target pasar kalangan muda hingga dewasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang price. Menurut buku pemasaran strategi halaman 65, penetapan harga pada setiap produk Unilever mengadopsi orientasi persaingan, di mana pada industri customer goods merupakan kondisi pasar persaingan sempurna. Setiap perusahaan dan pembeli bebas keluar masuk pasar dan kecenderungan produk homogen hanya bervarian terhadap nama merek dan komposisinya saja. Persaingan sempurna bersifat sensitif terhadap perubahan harga karena akan berdampak kepada perilaku pesaing lainnya dalam menetapkan strategi harga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang place. Unilever menjalin hubungan kemitraan dengan para perusahaan wholesale di seluruh Indonesia. Semua produk Unilever dapat dengan mudah dibeli mulai toko-toko grosir, pasar modern, minimarket, pasar tradisional, bahkan hingga warung kelontong. Unilever berusaha memberikan distribusi yang sangat masif kepada seluruh jaringan pemasaran di seluruh daerah Indonesia. Kemudian proses. Setiap proses produksi di pabrik selalu memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pertimbangan ini mengusung kepada konsep Go Green dan komitmen Unilever dalam menciptakan keberlangsungan serta kelestarian lingkungan. Kemudian people. Untuk meng-hire orang-orang dalam kalangan top management, Unilever lebih cenderung merekrut para profesional dari berbagai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan perusahaan. Selain itu, Unilever yang berstatus sebagai perusahaan multinasional juga berusaha mengkombinasikan tenaga ahli untuk top manajemen, sumber daya yang berasal dari negara masing-masing perwakilan kantor dengan tenaga luar negeri. Kemudian physical environment. Lingkungan kerja yang ada pada Unilever sudah sangat baik, mulai dari kantor, pabrik, dan gudang penyimpanan. Semua sudah sesuai dengan standar keselamatan kerja dan ISO. Lingkungan kerja yang sehat ini dibuktikan dari berbagai penghargaan yang diterima oleh manajemen perusahaan. Good corporate governance sudah terjaga dengan baik dan konsisten. Kemudian promotion. Perusahaan mengandalkan promosi per merek produk. Hal ini juga bertujuan untuk menguatkan posisi setiap lini produk, sehingga produk baru yang diluncurkan relatif cepat diterima di benak masyarakat. Ditambah menggunakan nama Unilever yang sudah mapan dalam inovasi customer goods. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi marketing mix. Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, sehingga menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasaran. Karena pada saat kondisi krisis, justru usaha kecillah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Contohnya, yang pertama adalah faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua adalah faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial budaya. Oke, inilah sumber-sumber yang saya dapat dalam membentuk PPT ini.
Sekian dari presentasi yang saya bawa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.